Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini, di hari Natal yang indah ini, kita akan mendengarkan renungan harian dari HKBP Bandung Reformanda di hari Kamis 25 Desember 2025. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu hingga hari ini kami masih boleh merasakan berkat dan kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kami semua boleh menikmati hadiah Natal yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pimpinlah kami pada pagi hari ini untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Engkau yang memimpin kami Tuhan, memampukan kami mengerti maksud dan rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dalam bahasa Batak disebutkan seperti ini. Ditubuhon ma anak buah bajuna, epiakon matu bagasan penggagatan, ala sadong inganan na asing di parmianan nasida. Tema renungan kita hari ini, sambutlah Yesus Kristus. Penyambutan kelahiran seorang pewaris tahta, misalnya seperti monarki di Inggris, biasanya dilakukan dengan penghormatan tinggi, melibatkan protokol resmi seperti akan dilahirkan di rumah sakit mana, ditangani oleh dokter yang paling dipercaya, beredarnya informasi secara masif di media, hingga apresiasi mendalam seperti harapan besar dari semua orang, dan juga doa bagi kesehatan ibunya yang akan melahirkan. Hal ini mencerminkan kebanggaan dan akan inspirasi dari sosok yang dinanti-nanti tersebut. Yesus sebagai anak raja yang dinanti-nanti, kenyataannya penyambutannya jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk tentang kelahirannya. Allah tidak memilih istana sebagai tempat Yesus dilahirkan, karena Yesus sendiri terlahir di kandang hewan ternak. Allah juga tidak memilih kasur yang empuk atau tempat tidur yang mahal sebagai tempat pembaringan Yesus, tetapi dibaringkan di dalam palungan, yaitu tempat makan ternak. Allah tidak memilih kain sutra termahal untuk menyelimuti bayi Yesus, tetapi kain lampinlah yang dipakai untuk membungkus bayi Yesus. Yesus sendiri di tempat seperti itu karena tidak ada tempat di rumah penginapan bagi Yusuf dan Maria yang sedang mengandung
dan sudah waktunya bersalin. Inti dari pemberitaan ini, adakah tempat baginya? Seperti inikah penyambutan bagi seorang raja yang sudah dinanti-nantikan? Kandang hewan memiliki makna sebagai solidaritas Yesus pada kaum terhina dan rendah di bumi, juga sebagai simbol pengorbanan diri Yesus yang luar biasa karena sang raja berkenan dilahirkan di tempat seperti itu. Kandang dan palungan itu menggambarkan kehidupan kita yang kotor karena dosa. Umat Allah di Bethlehem adalah representasi dari kita semua dalam peristiwa Natal ini yang tidak dapat memberi tempat terbaik bagi sang raja. Tidak seorang pun yang peduli di mana Maria dan Yusuf akan bermalam dan di mana Yesus akan lahir. Pada perayaan Natal kali ini, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh lagi menyambut Yesus dalam kandang-kandang kehidupan dan palungan hati kita yang kotor. Bersihkanlah hidup kita masing-masing dari segala ampas dan kekotoran dosa, sehingga Natal ini kita sambut kelahiran Yesus dengan pertobatan dan hidup baru di dalam Tuhan. Dalam masa-masa Minggu Advent kita telah mendengar bagaimana kita diajarkan mempersiapkan diri menyambut kedatangannya, yaitu agar berjalan di dalam terang Tuhan, pertobatan dengan mempersiapkan jalan yang lurus bagi Dia, yang bermakna agar kita mempersiapkan hati kita yang bersih, pengharapan yang teguh pada Allah yang menyelamatkan, serta kita mengimani bagaimana lawatan Allah bagi umatnya. Kelahiran ini menegaskan bahwa Allah peduli dan berempati dengan penderitaan manusia, hadir di tengah situasi yang paling rendah dan hina. Pada masa belakangan ini begitu banyaknya bencana yang kita lihat di seluruh dunia, bahkan terutama di daerah kita di Indonesia. Renungan ini mengajarkan kita semua tentang harapan di tengah keterbatasan, kekuatan dalam kerendahan hati, dan kasih Kristus yang merangkul semua. Mengingatkan bahwa Yesus lahir di tempat hina karena tidak ada yang bersedia memberikan tempat. Namun, justru di sanalah keselamatan dimulai. Mengajarkan kita untuk tidak putus asa, berbagi kasih, dan mencari Tuhan di tengah kesulitan, bukan hanya di tempat aman. Ada 5 poin penekanan pekan firman ini dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Yang pertama, solidaritas ilahi dalam penderitaan. Kelahiran Yesus di kandang, bukan di rumah penginapan yang layak, menunjukkan bahwa Allah memilih untuk mengalami secara langsung kondisi manusia yang paling rentan dan menderita. Di tengah bencana, di mana fasilitas mungkin sangat terbatas dan dilanda kesulitan, kisah kelahiran Yesus ini mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir dan berempati dengan penderitaan kita. Bencana seringkali membawa keterbatasan, ketidaknyamanan, bahkan kehilangan tempat tinggal. Dalam Lukas 2 ayat 7 menunjukkan Yesus sendiri lahir di tempat yang tidak layak menurut akal pikiran kita, karena memang tidak ada tempat, tidak ada yang menyediakan tempat, atau mungkin orang membutakan hatinya. Namun kelahirannya di palungan tetap membawa sukacita dan keselamatan bagi semua orang. Kita diingatkan bahwa bahkan dalam kondisi yang paling sulit dan terbatas, Tuhan bisa bekerja. Harapan tidak bergantung pada kenyamanan fisik, tetapi pada kehadiran Kristus. Yang kedua, harapan di tengah ketiadaan. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Hal ini mencerminkan situasi putus asa atau kondisi di luar kendali kita. Seperti bencana membuat banyak orang tidak berdaya, lumpuh, dan merasa terjatuh. Tapi pada kondisi yang tidak ideal itulah Tuhan lahir. Hal ini memberikan pengharapan bagi kita bahwa terang Kristus tetap bersinar, bahkan dalam situasi yang paling gelap dan tanpa harapan. Meskipun tidak ada tempat penginapan, Maria dan Yusuf tetap berjuang, dan Yesus lahir dengan kasih dan perlindungan yang sederhana. Dalam hal ini, Yesus hanya memakai lampin. Mari kita menjadi lampin bagi sesama yang kesulitan, bagikan berkat, ulurkan tangan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi orang, dan bukan menjadi ketakutan. Menjadi berkat bagi orang lain adalah wujud nyata iman dalam masa bencana ini. Yang ketiga, kerendahan hati dan prioritas.
Kelahiran Yesus yang sederhana mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Pada masa bencana, ketika banyak material yang mungkin hilang, kita diingatkan untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar sangat dasar bagi kita, yaitu iman, kasih, dan hubungan kita dengan Tuhan serta sesama. Sebagai sesama, kita diingatkan untuk bisa mendukung mereka yang terdampak bencana melalui dukungan doa, bantuan material, ataupun moral. Yesus memilih lahir di kandang hewan ternak di tempat yang paling rendah, yaitu di palungan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan datang untuk merangkul orang-orang yang terpinggirkan dan yang menderita. Di tengah bencana, kita diajak untuk tetap rendah hati, saling mengasihi, dan membantu sesama yang terdampak, karena disitulah kasih Kristus hadir. Kehidupan yang sederhana dan rela berkorban justru memancarkan keagungannya. Poin yang keempat, penyertaan Tuhan yang nyata. Walaupun Maria dan Yusuf menghadapi penolakan dan kesulitan, Tuhan tetap menyertai mereka dan rencana keselamatan tetap terlaksana. Hal ini menegaskan bahwa di tengah kekacauan bencana, pemeliharaan dan janji Allah tetap teguh bagi umatnya yang berpegang teguh pada ajaran Kristus. Yang kelima, panggilan untuk bertindak. Para gembala menerima kabar baik dan langsung pergi memastikan, memberitakan kabar ini, lalu bersukacita memberitakan kepada orang banyak. Jangan hanya diam, tetapi bergeraklah untuk menolong. Memberitakan kabar baik, yaitu harapan dan kasih melalui tindakan nyata. Kita adalah pembawa berita sukacita bagi mereka yang dilanda ketakutan dan kesusahan. Firman ini, Lukas 2 ayat 7, sebagai panggilan bagi kita semua untuk menemukan Kristus di tengah kesulitan, melihat harapan dalam kerendahan hati, dan menjadi pembawa kasih serta pertolongan bagi sesama yang membutuhkan. Firman Tuhan ini juga mengajak kita merenungkan ironi bahwa penyelamat dunia datang dalam kesederhanaan yang sangat ekstrim, mendorong kita untuk bersyukur dan berempati kepada yang lemah dan miskin, serta menolak kekristenan hanya berpusat pada kesenangan dunia. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita bersama-sama bersyukur untuk kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan di hadapan kita, untuk seluruh dunia boleh merasakan sukacitanya. Selamat Natal untuk kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini Tuhan. Bagaimana kami boleh menerima Tuhan dalam hati kami. Boleh kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan menjadi tempat palungan kelahiran-Mu Tuhan. Kami tetap boleh membersihkan hati dan pikiran kami, mengingat sesama kami juga Tuhan, melambangkan kasih Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah semua orang boleh bersukacita Tuhan merayakan kehadiran-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan berdoa, dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.